moments later. Ini saya akan menjelaskan tentang kesenjangan ekonomi. Salah satu penyebab utama kesenjangan ekonomi adalah disparitas dalam akses dan mutu pendidikan masyarakat yang memiliki akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas, cenderung kesulitan untuk memperoleh pekerjaan yang baik dan mendapatkan penghasilan yang memadai. Kesenjangan sosial dan ekonomi merupakan fenomena kompleks yang terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kesenjangan ini mencakup perbedaan akses terhadap sumber daya peluang dan hak yang pada akhirnya mempengaruhi distribusi kekayaan dan kekuasaan dalam masyarakat. Contohnya kelompok miskin dan kelompok kaya. Kondisi kesenjangan sosial mengaruhi kehidupan masyarakat di berbagai bidang, seperti pendidikan dan ekonomi. Namun yang paling mencolok dari kondisi kesenjangan itu adalah ketidakadilan dalam kelompok masyarakat. Faktor kesehatan juga dapat menjadi penyebab dan konsekuensi kesenjangan sosial dan ekonomi. Masyarakat yang kurang mampu ekonomi cenderung memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, sehingga meningkatkan risiko penyakit dan menurunkan produktivitas. Sistem politik yang tidak adil dan korup dapat memperkuat kesenjangan sosial dan ekonomi. Kekuasaan yang terkonsentrasi pada sekelompok kecil masyarakat dan mengakibatkan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan kebijakan yang tidak mendukung kesetaraan. Untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi diperlukan tindakan lintas sektor yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Kebijakan pendidikan inklusif, perlindungan hak-hak pekerja, pemberdayaan perempuan, dan reformasi politik dapat menjadi langkah-langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Adik tahu nggak tentang kesenjangan ekonomi? Kesenjangan ekonomi dalam kehidupan masyarakat itu seperti apa sih? Kesenjangan ekonomi ini persebaran distribusinya ini karena kesenjangan yang tidak merata dan juga akses pendidikan yang tidak merata dan ketidaksetaraan kekayaan. Kesenjangan ekonomi ini terjadi karena oleh global seperti investasi asing dan migrasi. Penyebab kesenjangan ekonomi ini terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dan cara mengatasi kesenjangan ekonomi ini terjadi tergantung faktor apa saja yang berkontribusi pada masalah tersebut. Terima kasih Ade sudah menjelaskan tentang kesenjangan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Dan yang kasih. Hai Kak, sebelumnya saya mau tanya, kakaknya siapa namanya? Nama saya Nina Rosalia, Sedekat Manjuri. Kelasnya dari mana Kak? Saya dari 11. Tindakan apa saja untuk mengatasi kesenjangan ekonomi? Tindakan yang bisa mengatasi kesenjangan ekonomi itu mungkin menurut saya bisa membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan juga pemerintah juga bisa memberikan fasilitas yang merata pada seluruh masyarakat dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan dan meningkatkan bakat dan minatnya terhadap perekonomian agar perekonomian di Indonesia itu tidak mengalami kesenjangan. Iya Kak, makasih atas jawabannya ya. Halo Kak, kita di kelas mana? Namanya siapa? Kakak tahu nggak sih tentang kesenjangan ekonomi? Boleh tanya nggak Kak wawancara? Saya mau tanya Kak, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi? Pertama itu adanya pendapatan yang tidak merata dan tak pasti. Kesenjangan sosial yang sangat berbeda. Dan yang ketiga itu adanya perubahan demografis di suatu daerah yang sangat berpengaruh besar pada daerah tersebut. Contohnya di Madura. Di Madura kan banyak perairan dan rata-rata itu mata pencariannya itu nelayan dan yang keempat yaitu kurangnya lowongan pekerjaan
karena saat ini banyak perusahaan yang membawa orang PNS karena alasan mereka memiliki pengalaman yang sangat banyak dan mereka itu dipilih sebagai karyawannya. Kesenjangan ekonomi dapat terjadi dalam kehidupan masyarakat karena beberapa alasan. Salah satunya adalah distribusi kekayaan dan sumber daya yang tidak merata di antara anggota masyarakat. Ini dapat terjadi karena faktor-faktor seperti ketidaksetaraan akses ke pendidikan, peluang pekerjaan, dan sumber daya lainnya, serta diskriminasi berdasarkan faktor seperti ras, gender, atau kelas sosial. Alasan lain untuk kesenjangan ekonomi adalah ketidakstabilan politik dan konflik yang dapat mengganggu produksi dan distribusi barang dan jasa, dan mengakibatkan ketidaksetaraan kekayaan. Selain itu, faktor-faktor eksternal seperti perubahan harga komoditas, perubahan kebijakan pemerintah, dan peristiwa alam seperti bencana alam dapat berdampak pada distribusi kekayaan dan sumber daya di antara anggota masyarakat. Secara ringkas, kesenjangan ekonomi dapat terjadi dalam kehidupan masyarakat karena kombinasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi distribusi kekayaan dan sumber daya di antara anggota masyarakat. Untuk mengatasi kesenjangan ekonomi, langkah-langkah utama yang dapat diambil meliputi peningkatan akses pendidikan berkualitas, perbaikan sistem kesehatan, pemberian pelatihan keterampilan kerja, dan reformasi kebijakan perpajakan. Juga penting untuk memastikan redistribusi kekayaan melalui program sosial dan subsidi yang efektif.